Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak serta hadirin hadirat sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk mempelajari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kitab Hadis Arba'in yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Insya Allah pada pagi ini kita akan membahas hadis yang ke-30. An Abi Sa'labah Al-Khusani Jursum bin Nasir radhiyallahu anhu. Dari Abi Sa'labah Al-Khusani Jursum bin Nasir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, innallaha ta'ala faradha faraidha fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan kewajiban, telah menetapkan beberapa kewajiban, fala tudayyi'uha, maka janganlah kalian menyia-nyiakan kewajiban yang Allah fardukan itu. Fala tudayyi'uha. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan batasan-batasan, maka janganlah kalian melampauinya. Wa harrama asya'a, dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan sesuatu atau beberapa hal, fala tantahikuha, maka janganlah kalian melanggarnya. Wa sakata an asya'a, dan Allah telah mendiamkan beberapa hal, rahmatan lakum ghairu nisyanin, sebagai rahmat atau kasih sayang bagi kalian, bukan karena Allah lupa. Fala tabhatsu anha, maka janganlah kalian membahasnya. Maksudnya jangan membahas sesuatu yang didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dijelaskan apakah halal, apakah haram, maka itu tidak usah dibahas. Sesuatu yang tidak ada, tidak diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis, kalau menurut Al-Imam An-Nawawi, ini hadis hasan, diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan selain beliau, rawahu Ad-Daruqutni wa ghairuhu. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Pertama, terkait dengan derajat hadis ini, para ulama faktanya berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hadis ini hasan tadi, termasuk di dalamnya Al-Imam An-Nawawi, penulis kitab yang kita pelajari ini, beliau memandang ini hadis hasan. Hadis hasan itu di bawah hadis sahih. Nah, dan dia termasuk kategori hadis makbul. Makbul itu bisa diterima kehujahannya untuk dijadikan dalil atau dasar dari suatu amalan. Jadi Bapak Ibu, hadis itu secara garis besar terbagi dua. Ada hadis makbul. Makbul itu artinya diterima, dia sebagai hujjah, sebagai dalil. Yang kedua ada hadis mardud. Mardud itu ditolak, tertolak kehujahannya atau tidak bisa digunakan sebagai dalil. Itu hadis mardud.
Hadis makbul itu ada dua macam. Yang pertama hadis sahih. Yang kedua hadis hasan. Nah, jadi Al-Imam An-Nawawi mengatakan ini termasuk hadis hasan. Sahih di atasnya. Nah, hadis sahih itu nanti kriterianya memenuhi 4 atau 5. Ada 5 syarat hadis sahih. Yang pertama tadi ya, hadis makbul ada dua. Hadis apa tadi? Sahih, hadis hasan. Nah, hadis sahih itu syaratnya ada 5. Yang pertama ittisalus sanad, sanadnya bersambung. Bersambung itu maksudnya apa? Antara guru dan murid ketemu langsung. Sahabat ketemu dengan Nabi langsung, mendengar, melihat. Lalu sahabat ini punya murid dari generasi tabi'in misalnya. Maka generasi tabi'in itu juga langsung ketemu dengan sahabat, mendengar langsung dari sahabat, melihat langsung apa yang dilakukan oleh sahabat itu. Ketemu, hidup sezaman dan bertemu gitu. Nanti tabi'in punya murid lagi. Nah, murid dari tabi'in itu juga langsung ketemu dengan beliau, ya, guru dan murid langsung ketemu, mendengar langsung, melihat langsung. Lalu nanti ada para pengumpul hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, Imam Malik dan seterusnya. Mereka juga langsung ketemu dengan gurunya. Langsung ada pertemuan, ketemu, mendengar langsung, lalu oleh mereka ditulis, dicatat dalam kitabnya. Nah, itu yang dimaksud ittisalus sanad, sanadnya nyambung antara murid guru terus ketemu langsung. Yang kedua adalah turruwat. Para perawinya ini orang-orang adil. Orang adil itu orang yang baik, ya, terjaga kehormatan dirinya. Dan dia pasti muslim gitu. Karena kalau bukan muslim dia tidak masuk kategori adil. Jadi kalau ada hadis diriwayatkan oleh orang non muslim itu nggak diterima. Karena dia tidak adil bahkan pada dirinya sendiri. Maka setiap orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak menerima risalah yang dibawa oleh Rasulullah, itu dia tidak bisa disebut adil. Jadi adil tidak hanya sekedar meletakkan sesuatu pada tempatnya, tapi yang dimaksud adalah turwat di sini dia seorang muslim, baik peranginya, perilakunya, akhlaknya. Itu yang dimaksud adalah turwat. Tidak suka berbohong, tidak suka berdusta, menjaga kehormatan dirinya, itu adil. Yang ketiga syarat hadis sahih adalah dobtur ruwat. Dobtu ar-ruwat maksudnya hafalan perawinya itu bagus, baik hafalan ya di kepalanya maupun hafalan secara tertulisnya. Itu syarat ketiga suatu hadis dikatakan sahih. Syarat keempat ya, adamul illah. Dalam hadis itu tidak ada penyakitnya, tidak ada penyakitnya. Nah, nanti penyakit dalam hadis itu macam-macam ya. Ada yang mengatakan misalnya hadisnya itu terputus gitu. Ada orang ngaku telah berkata kepadaku si Fulan bin Fulan, padahal dia nggak pernah ketemu sama si Fulan ini gitu. Tapi dia bilang saya pernah. Diceritakan oleh si Fulan, katakanlah ada orang mengatakan telah berkata kepadaku ya, Abdullah bin Mas'ud misalnya, padahal dia nggak pernah ketemu dengan Abdullah bin Mas'ud. Itu bisa ditelusuri dengan apa? Abdullah bin Mas'ud meninggal tahun berapa, dia lahir tahun
berapa. Itu bisa ketahuan. Katakanlah ya, ada sahabat meninggal tahun 40 Hijriah. Terus ada orang ngaku katanya mendengar dari sahabat yang meninggal tahun 40 Hijriah. Padahal dia baru lahir tahun 50. Mungkin nggak Bu ketemu orang yang lahir tahun 50 Hijriah mendengar dari orang yang wafat tahun 40 Hijriah? Kan nggak mungkin. Nah itu penyakit kayak gitu. Illatul hadis. Nah hadis sahih harus tidak ada penyakitnya. Adamul illah. Yang kelima, adamus sujud. Adamus sujud itu tidak ada sad. Sad itu apa? Bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, dari sisi para perawi. Nah, itulah 5 syarat hadis sahih. Nah, hadis hasan itu derajatnya di bawah hadis sahih. Nah, misalnya salah satu perawinya hafalannya tidak terlalu bagus, maka nanti derajatnya jadi turun menjadi hadis hasan. Nah, ini. Terus yang kedua tadi, pertama tadi hadis makbul ya. Makbul ada berapa tadi? 2. Satu hadis sahih, yang kedua hadis hasan. Nah, bagian yang kedua ada hadis mardudun. Apa itu hadis mardud? Hadis yang tertolak, tidak bisa dijadikan hujjah atau dalil ya, tidak bisa dijadikan dalil untuk mengamalkan suatu amalannya. Misalnya. Nah, hadis mardud juga ada 2. Satu hadis dhaif, yang kedua hadis maudhu'. Hadis dhaif artinya hadis yang lemah, hadis maudhu artinya hadis yang palsu. Hadis palsu itu betul-betul bukan dari Nabi. Jadi ada orang ngarang suatu hadis walaupun tujuannya baik gitu ya, untuk misalnya mendorong orang agar rajin beramal misalnya, lalu dia buat hadis katanya dari Nabi. Nah ini bahaya, ini hadis palsu. Maka pelakunya diancam oleh Nabi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia siap-siap tempatnya dari neraka tempatnya nanti. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sementara hadis dhaif itu hadis lemah. Nah, sebabnya banyak ya. Sebabnya banyak. Tadi diantaranya kalau ada penyakitnya tadi terputus. Ada orang ngaku mendengar dari si fulan padahal tidak pernah ketemu, tidak pernah mendengar langsung. Dia bilang saya pernah mendengar dari si fulan begini dan begitu. Nah, hadis yang ke-30 ini Bapak Ibu, sebagian ulama menilai hadis ini ya dhaif. Hadis yang ke-30 ini. Apa sebabnya? Karena ada tokoh namanya Makhul. Makhul ini salah satu perawi ya, yang berada di bawah level sahabat Nabi. Sahabat Nabinya siapa? Abu Sa'labah Al-Khusani Jursum bin Nashir. Nah, ada orang namanya Makhul. Kata Makhul, nah, dia pernah mendengar Abu Sa'labah, padahal dia tidak pernah mendengar langsung. Nah, itu sebabnya kenapa hadis ini dilemahkan oleh sebagian ulama. Tapi Imam An-Nawawi, nah, beliau memandang ini hadis hasan karena apa? Karena ada hadis-hadis yang lain lewat jalur yang lain yang maknanya senada sama dengan hadis ini. Itu yang dalam ilmu hadis disebut syawahid. Syawahid itu hadis-hadis lain yang menguatkan hadis ini sehingga dia derajatnya jadi naik. Yang tadinya dhaif menjadi hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan karena ada penguat dari hadis yang lain. Nah, disinilah Al-Imam An-Nawawi memandang hadis ini sebagai hadis
hasan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian. Sebentar. Saya minum dulu ya. Seandainya hadis ini kita terima sebagai hadis yang makbul tadi ya, yang hasan atau sahih gitu ya. Maka dalam hadis ini kata Syekh Abu Bakar bin Sam'ani ya, ada prinsip penting dalam agama. Jadi hadis ini ya, menjelaskan tentang beberapa prinsip pokok dalam agama kita. Nah, apa yang dimaksud prinsip-prinsip pokok di sini? Yaitu tentang sesuatu yang dipardukan oleh Allah Ta'ala. Jadi Nabi membagi hukum dalam hadis ini kepada 4. 1, al-faraid. Faraid itu yang diwajibkan. Yang kedua, al-maharim, yang diharamkan. Yang ketiga, al-hudud. Hudud itu batasan-batasan, ya, batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, maskutun anhu, sesuatu yang didiamkan oleh syariat, didiamkan oleh Allah Ta'ala. Jadi Allah tidak menjelaskan. Nah, tadi kita sudah ya, bersama-sama mendengarkan. Jadi sesuatu yang didiamkan itu bukan karena Allah lupa, tapi sebagai justru rahmat buat kalian, maka jangan dibahas. Gitu. Artinya jangan ditanyakan. Contoh, haji, ibadah haji itu wajib atau tidak? Wajib ya. Jelas ayatnya bahwa ya, gimana ayatnya Bapak Ibu? Yang menerangkan tentang wajib haji. Ada atau tidak ayatnya? Ada ya. Bagi siapa haji itu diwajibkan? Bagi orang yang mampu. Nah, itu ya jelas ada ayatnya dalam surah apa Bapak Ibu sekalian? Surah Ali Imran ayat 97. Itu ada ayat berbunyi ya, walillahi 'alan nasi hijjul baiti manistata'a ilaihi sabila. Itu. Jadi Bapak Ibu dan sekalian, ya, di antara kewajiban manusia kepada Allah Ta'ala adalah melakukan ibadah haji ya. Bagi siapa? Melakukan ibadah haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Bapak Ibu coba perhatikan ayat ini ya. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan di antara kewajiban bagi Allah atas kita ya, kewajiban kita kepada Allah sebagai hamba-hambanya, sebagai manusia adalah haji ya, ke Baitullah bagi orang yang mampu. Diterangkan atau tidak dalam ayat ini berapa kali? Hajinya berapa kali? Ada nggak keterangannya? Tidak kan? Maka nggak usah ditanya hajinya berapa kali, itu nggak usah. Pokoknya wajib. Kalau sudah haji ya udah selesai. Nggak usah nanya harus berapa kali kita berhaji. Gitu. Itu yang dimaksud. Tidak diterangkan berapa jumlah haji yang harus dilakukan oleh setiap kita. Nggak usah dibahas. Nggak usah ditanya. Yang penting ibadah haji. Maka dulu ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berapa kali kita harus berhaji dalam hidup kita? Nah, Rasul marah ya. Kalau nggak dijelasin nggak usah ditanya. Itu contohnya. Nah, baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain ya. Jadi tadi hadis ini menerangkan tentang ya, prinsip-prinsip penting dalam agama. Jadi ada al-faraid, ada al-maharim, ada al-hudud, ada al-maskutu anhu. Yang dipardukan itu ada dua macam. Ya. Yang pertama fardu kifayah, yang kedua fardu ain. Fardu kifayah itu adalah sesuatu yang diwajibkan apabila sudah ada sebagian kaum muslimin melakukannya,
maka gugurlah kewajiban itu pada kaum muslimin yang lain. Jadi sudah cukup walaupun hanya ada sebagian. Contoh apa? Azan, iqamah itu wajib. Orang azan ketika masuk waktu sholat wajib. Kalau sudah ada satu orang yang azan, udah gugur, yang lain nggak wajib lagi. Tapi kalau nggak ada yang azan, dosa atau tidak? Nah, kalau ada masjid di satu kampung, zuhur, itu nggak ada yang azan satupun. Padahal di situ kaum laki-laki ada. Terus ibu-ibunya diem, nggak nyuruh, mungkin anaknya yang nak boyo azan kamu, nggak ada yang nyuruh, diem semua. Sampai masuk waktu asar nggak ada azan. Maka yang ada di kampung itu dosa atau tidak? Dosa semua tuh. Waktunya zuhur kok nggak ada yang mau azan. Ibu-ibu dosa juga. Ketika ibu-ibu punya anak nggak disuruh anaknya, padahal anaknya bisa azan gitu. Atau ada suaminya di rumah nggak disuruh, Pak boyau azan, nggak ngomong begitu ya. Nggak ada yang azan itu di masjid. Nah maka kalau semua nggak ada yang azan itu dosa, karena ini fardu kifayah. Bu, aku mau azan, suaraku jelek ya Bu, orang opo-opo. Ya, kalau emang nggak ada orang, yang ada yang suaranya nggak terlalu indah, boleh atau tidak? Ya boleh, daripada nggak ada yang azan. Nah ini juga iqamah ya sama. Termasuk sholat jenazah itu harus ada. Kalau tidak ada sama sekali, maka dosalah seluruh orang yang tinggal di kampung tersebut. Baik, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, itu ya fardu kifayah. Yang kedua fardu ain. Fardu ain itu adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang. Ya, selama dia sudah balik, sudah berakal. Nah, semua rukun Islam yang 5 itu fardu ain. Mengucapkan 2 kalimat syahadat fardu ain, salat fardu ain, zakat fardu ain bagi yang mampu, puasa fardu ain, haji juga fardu ain, kewajiban setiap muslim bagi yang mampu. Haji dan zakat itu bagi yang mampu karena ada nisabnya kalau zakat ya. Tapi sholat, puasa, syahadat, nah itu semua kita insya Allah bisa. Maka itu namanya fardu ain. Kalau ada orang tidak melakukan, meskipun banyak orang melakukan, maka orang yang tidak melakukan itu berdosa, tidak gugur kewajibannya. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, nah hadis ini menjelaskan tentang haramnya ya, melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah tadi disebutkan wahadda hududan fala ta'tadduha. Allah telah menetapkan batasan-batasannya, maka jangan dilampaui. Nah, sebagian ulama menerangkan yang dimaksud batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah diantaranya al-awamiru wan nawahi, perintah-perintah Allah Ta'ala dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu masuk dalam kategori batasan-batasan Allah. Had hudud ya, batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian ya, contoh misalnya kita disuruh oleh Allah Ta'ala untuk ya sholat itu perintah. Aqimus sholat wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, misalnya dalam surah Al-Baqarah. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Maksudnya kalau menurut Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, warka'u ma'ar raki'in itu ya, ini adalah perintah tentang wajibnya sholat berjamaah. Karena Allah menyuruh kita untuk ruku bersama orang-orang yang ruku. Maksudnya sholatlah berjamaah. Gitu. Nah ini diantara perintah Allah Ta'ala, dan ini sifatnya wajib ya. Tapi nanti ada yang mustahab. Maka yang wajib-wajib itu
jangan diabaikan ya. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Yang kedua adalah larangan. Ya. Maka setiap larangan berarti sesuatu yang diharamkan oleh syariat ya. Dan kita tidak boleh melanggarnya. Nah, ini nanti dilanjutkan ya. Wa harrama asya'a fala tantahikuha. Allah mengharamkan beberapa perkara, maka jangan dilanggar. Dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 187 Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka hududullah fala taqrabuha. Itulah dia batasan-batasan Allah, maka janganlah kalian mendekati batasan-batasan Allah itu. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia ya, supaya mereka bertakwa. Ada kalimat tilka hududullahi fala taqrabuha. Maksudnya itulah larangan-larangan Allah Ta'ala, jangan didekati. Ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian ya. Jadi yang dimaksud hudud itu adalah juga diantaranya larangan. Nah, termasuk sesuatu yang diharamkan. Nah, yang diharamkan apa? Yang dilarang juga. Kadang-kadang Allah menggunakan kata haram secara tegas, misal ya, innama hurrimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sesungguhnya diharamkan atas kalian ya bangkai, darah, terus daging babi dan sesuatu yang disembelih tidak atas nama Allah, itu haram. Atau yang lain misalnya ya, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, itu jelas disebut kata haram, maka itu dilarang ya. Atau Allah tidak menyebutkan kata haram, tapi Allah melarang untuk mendekati perbuatan tersebut ya. Misal di dalam surah Al-An'am ayat 151 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqrabu amwalal yatimi illa billati hiya ahsan. Janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Artinya jangan ngotak-ngatik harta anak yatim. Itu haram, ngambil harta anak yatim, memanfaatkan harta anak yatim untuk kepentingan dirinya sendiri. Maksudnya kepentingan orang yang ngambil itu. Tapi kalau dia ngambil, memanfaatkan harta anak yatim untuk dikembangkan ya, supaya nanti bertambah untuk kemaslahatan si anak yatim ini, kelak nanti setelah dia besar, dewasa, dia punya modal gitu ya, punya harta yang berkembang. Nah, itu boleh. Ya, kalau untuk dihabisi itu tidak boleh, haram. Tapi Allah dalam ayat ini bukan menggunakan kata haram, tapi wala taqrabu, jangan kalian dekati. Nah, ini juga artinya larangan, haram ya, Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Atau dalam ayat yang lain, surah Al-Isra ayat 32. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabu az-zina. Gitu ya. Janganlah kalian mendekati zina. Itu berarti zina haram atau tidak? Karena dilarang untuk didekati itu. Jadi kadang-kadang Allah menggunakan istilah lain, tidak menggunakan istilah haram, tetapi maknanya menunjukkan bahwa itu adalah dilarang. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, yang ketiga tadi wa harrama asya'a fala tantahikuha. Allah telah mengharamkan beberapa perkara, maka jangan dilanggar. Tadi ya, cara Allah mengharamkan itu berbeda-beda ya ungkapannya gitu. Atau ada juga disuruh ditinggalkan, misalnya gini. Di dalam surah Al-Jumu'ah Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai. Artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikumandangkan azan untuk sholat Jumat pada hari Jumat, idza nudiya lis-shalah, maka pas'au ila zikrillah, bersegeralah untuk menuju zikrillah. Zikrillah itu yang dimaksud sholat Jumat mendengarkan khutbah khatib. Menurut sebagian mufassir, bersegera untuk ke masjid untuk sholat Jumat mendengarkan khutbah khatib yang menyampaikan khutbah. Itu yang maksud ila zikrillah. Wa dzarul bai, dan tinggalkanlah jual beli. Jual beli ketika azan Jumat sudah dikumandangkan boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak. Haram. Meskipun yang jualan ibu-ibu. Ibu-ibu ada kewajiban sholat Jumat tidak? Tidak. Tapi kalau azan sudah dikumandangkan, tutup bu warung. Itu. Nanti kalau tidak, kita berdosa karena itu dilarang. Mana dalil yang melarang jualan setelah azan Jumat dikumandangkan? Ya ini, ayat 9 ini. Kan ada kalimat wazarul bai, tinggalkan jual beli. Ini termasuk haram. Karena diperintah oleh Allah untuk ditinggalkan. Nah, ini ungkapan lain untuk menunjukkan keharaman. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajma'in. Dan yang terakhir, berarti yang keberapa? Yang keempat wasakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyanin fala tabhasu anha. Dan Allah, Bapak sekalian, mendiamkan sesuatu itu bukan karena Allah lupa. Tadi Allah tidak menjelaskan haji harusnya berapa kali. Itu bukan karena Allah lupa. Itu justru sebagai rahmat buat kalian. Kasih sayang Allah terhadap kita selaku hamba-hambanya. Bukan karena Allah lupa. Aduh, Allah lupa barangkali tidak menjelaskan harusnya berapa kali. Tidak. Justru itu adalah kasih sayang Allah terhadap kita selaku hamba-hambanya. Maka tidak perlu ditanyakan. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, untuk yang keempat ini, para ulama mengatakan tidak boleh menanyakan sesuatu yang didiamkan oleh syariat Islam. Itu hanya berlaku pada zaman ketika wahyu masih turun, yaitu zaman ketika Rasulullah masih hidup. Itu nggak usah nanya, sesuatu yang belum dijelaskan nggak usah ditanyakan. Sampai nanti datang sendiri penjelasan itu lewat wahyu yang Allah turunkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Nah, sementara ketika Rasul sudah wafat, Rasul sudah meninggal dunia, itu berbeda keadaan. Karena semua sudah sempurna. Yang diharamkan sudah jelas semua, yang dibolehkan sudah jelas semua. Maka orang yang hidup di zaman sekarang itu tidak mengapa kalau memang dia tidak tahu bertanya, karena syariat sudah lengkap, sudah sempurna. Gitu. Kalau kita nggak tahu ini hukumnya apa, bahkan dianjurkan untuk bertanya. Disebutkan di dalam surah An-Nahl ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada orang yang berilmu. Ahlul dzikr itu orang yang berilmu jika kalian tidak tahu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, untuk di zaman kita sekarang. Sementara ketika Nabi masih hidup, jangan seperti Bani Israel yang bertanya terus kepada Nabi Musa. Nabi Musa kan hanya nyuruh, sesungguhnya Tuhan kalian, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kalian untuk menyembelih sapi. Udah, nggak usah nanya sapinya warnanya apa.
usianya berapa. Nggak usah ditanya, disuruh nyembeli sapi, udah selesai, tinggal cari sapi yang kayak gimana aja, selesai. Tapi enggak kan, orang Bani Israel nanya lagi macam-macam, akhirnya memberatkan mereka sendiri. Nah ini Bapak Ibu dan sekalian, maka dulu pada zaman Nabi ketika beliau masih hidup, Rasul bilang begini, inna a'zamal muslimina jurman, ya, sesungguhnya ya, orang yang paling besar dosanya itu terhadap kaum muslimin adalah siapa? Man sa'ala an syai'in lam ya, yuharram fahurrima min ajli mas'alatihi. Sesungguhnya dosa yang paling besar bagi kaum muslimin adalah orang yang bertanya tentang sesuatu yang tadinya tidak diharamkan, kemudian jadi diharamkan gara-gara pertanyaan dia ini. Ini orang paling besar dosanya. Itu diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Nah, jadi Bapak Ibu dalam hadis ini kita tidak boleh bertanya ketika wahyu belum sempurna turun. Tapi dulu ya, kalau sekarang beda keadaannya. Kata para ulama, kalau sekarang kita boleh. Cuma sekarang kita boleh bertanya, tapi jangan sampai li ajli ta'annutan. Apa itu ta'annutan? Nanya, tapi maksudnya bukan untuk ya diamalkan. Ada nggak orang nanya, dia hanya ingin mempertahankan apa yang sudah diyakininya, ada nggak? Ada. Dia ingin supaya pihak yang ditanya itu membenarkan apa yang dia yakini. Itu namanya ta'annud. Nah, kayak itu buruk ya. Nanya untuk mempertahankan apa yang dia sudah yakini. Padahal ternyata yang dia yakini itu bertentangan dengan dalil syara. Tapi dia ngotot terus bertanya supaya yang ditanya itu membenarkan keyakinan dia. Nah, itu juga tidak boleh dilakukan. Li ajli ta'annud ya. Jadi ngeyel gitu. Bukan untuk nanya terus kalau dia sudah tahu lalu diamalkan, bukan untuk itu. Maka bertanyalah dalam rangka untuk supaya kita ngerti, setelah ngerti kita amalkan. Nah itu yang terpuji, mamduh, terpuji itu. Bahkan nah, para ulama mengatakan as-su'alu nisful ilmi. Pertanyaan itu adalah setengah daripada ilmu. Jadi orang yang nanya itu pasti dia paham sebagian. Nah, maka penting dianjurkan bertanya, asal jangan tadi ta'annud ya. Atau boleh juga bertanya dalam rangka ya, supaya sebenarnya Bapak Ibu udah tahu, tanya. Karena apa? Hal yang Bapak Ibu tanyakan itu banyak orang belum tahu. Lalu panjenengan tanyakan, akhirnya mendapatkan jawaban sehingga yang tadinya yang tahu hanya jenengan saja, tapi dari pertanyaan jenengan orang jadi semua tahu. Nah itu bagus kayak gitu. Bahkan ya Bapak Ibu, maka si penanya ini tadi jika tujuannya adalah yang tadi kami sebutkan supaya orang yang lain yang belum tahu jadi tahu, itu kedudukan dia seperti orang yang menjelaskan ya. Karena di dalam perkataan para ulama ada istilah al-musabbibu kal mubashir. Nah, orang yang menjadi sebab tersampaikannya ilmu, maka dia seperti yang menyampaikan ilmu itu sendiri. Orang yang menjadi sebab tersampaikannya ilmu, kedudukannya sama seperti orang yang menyampaikan ilmu itu sendiri. Orang yang menyampaikan ilmu, dalam hadis mengatakan man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Orang yang menyampaikan satu ilmu, menunjukkan ya kepada suatu yang baik kepada orang lain, lalu orang lain itu mengamalkan kebaikan yang dia tahu dari si fulan itu tadi misalnya, ya, maka orang yang melakukan kebaikan dapat pahala, orang yang nunjuki dia tahu tentang satu kebaikan juga dapat pahala tanpa sedikit pun dikurangi dari pahala orang ini. Jadi berserikat dapat dalam pahala. Nah orang yang bertanya begitu juga.
Kalau tujuannya dia ingin memberitahu yang lain lewat ya orang yang menyampaikan ilmu, maka dia kedudukannya sama. Al musabbibu kal mubashir. Orang Islam wajib menyolatkan, karena sholat jenazah fardu kifayah tadi ya. Karena sholat jenazah itu sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang mati. Karena dia udah gak bisa beramal lagi. Dia bisa dibantu dengan cara didoakan dan disolatkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang seperti ini tadi, dia malas sholat, itu jauh lebih butuh untuk disolatkan oleh orang-orang yang masih hidup. Ya, itu dia jauh lebih butuh, karena dia dosanya banyak banget. Nah, semoga sholatnya kita membantu meringankan dia. Tapi yang jelas tidak sebesar. Tapi Bapak Ibu, sholat jenazah itu manfaatnya tidak hanya untuk orang yang mati, tapi juga termasuk untuk kita yang menyolatkan. Seandainya nggak ada pengaruhnya pada orang yang mati, karena saking banyaknya dosa dia, sedikitlah pengaruhnya, setidak-tidaknya ya kebaikannya akan kembali kepada kita sebagai orang yang menyolatkan. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, riwayat Imam Muslim, riwayat Abu Hurairah dikeluarkan oleh Imam Muslim juga oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla ala janazatin." Barang siapa yang sholat jenazah, walam yatba'ha, lalu dia tidak ngikuti jenazah ini, tidak diantar ke kuburan. Dia hanya nyolatkan toh di rumahnya, tidak dia ikut. Falahu qiratun, maka dia dapat pahala 1 qirat. Cuman nyolatkan, kita dapat pahala 1 qirat. Fa in tabi'aha, tapi kalau dia mengikuti sampai ke makam, dan semoga kita diberikan keberkahan ya dalam menjalani hidup ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanaka la ilaha illa anta inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma yuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul warisa minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa pujaati nikmatika wa jami'i sakhatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'i wa saqam. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min